Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, bahwasanya termasuk sifat-sifat yang mulia yang harus dimiliki qari dan hafid itu menjauhi sifat hati yang tidak baik, menjauhi ujub, menjauhi riya, menjauhi hasad, dan menjauhi sifat meremehkan terhadap orang lain dan kita merasa lebih baik daripada orang tersebut. Karena apa? Karena sifat-sifat tersebut adalah sifat yang muhlikat, ummahatu khabaisil qalbi, termasuk sifat-sifat pembesar ibu hati. Jadi sifat-sifat yang tergolong besar yang dapat merusak amal, sifat hati yang dapat merusak amal. Dan karena nikmat-nikmat tersebut sesungguhnya harus kita nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah lah yang pemberi nikmat. Kenapa kita kok ujub nggawokno amal? Kita bisa beramal itu karena dikaruniai oleh Allah sehingga bisa beramal. Buktinya tidak mudah untuk melakukan kebaikan. Itu kita bisa beramal baik karena diberi nikmat pertolongan oleh Allah. Terus ngapain kita harus ujub, riya, juga dengki? Itu semuanya itu kan nikmat Allah yang mengaturnya. Kita berangan-angan bahwasanya semuanya itu adalah atas kuasa Allah, atas irodah kehendak Allah. Kita itu nggak mampu apa-apa, nggak punya apa-apa. Coba kita mulai lahir punya apa? Nggak punya apa-apa. Sekarang mendapat nikmat ya kan mendapat anugerah dari Allah. Terus kita beramal itu ya juga atas pertolongan dari Allah. Gak bisa apa-apa. Allah berfirman, tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Tilkad darul akhiratu utawi mengkono desa akhirat naj'aluha iku ndadekno sapa ingsun ing desa akhirat lilladzina makadwe wong-wong akeh la yuriduna kang ora karep sapa alladzina uluwan ing kemluhur fil ardi ing dalem bumi. Jadi desa akhirat itu diperuntukkan orang-orang yang tidak sombong di bumi, tidak tinggi hati, wala fasad dan lan orang gawe kerusakan, wal aqibatu lil muttaqin, akibat yang baik itu diperuntukkan orang-orang yang bertakwa. Ketoke di luarnya soro tapi di dalamnya sesungguhnya itu adalah mendapat anugerah Gusti Allah. Hadis lain ada mengatakan orang muslim itu aneh. Aneh kenapa aneh? Karena segala permasalahannya bisa menjadi nilai. Kok bisa? Iya. Ajaban li amril mu'min. Inna amrahu
inna amrohu kullahu khairun. Sesungguhnya perkara orang mukmin semuanya baik. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Itu tidak akan terjadi kecuali bagi orang beriman. Kok bisa in asobathu syarra syakara? Dia jika mendapat musibah yang tidak baik, dia jika mendapatkan kebaikan dia bersyukur. Fakana khairul lahu, maka itu terbaik baginya. Wa in asobathu darra sabara, tapi dia jika mendapat kesusahan, mendapat musibah, dia sabar. Fakana, maka kesabaran itu khairun lahu, itu lebih baik baginya. Jadi ketika mendapat nikmat bersyukur, mendapat musibah sabar, kesemuanya itu merupakan kebaikan. Rawahul Muslim, hadis Riyadhus Shalihin nomor 28. Di hadis lain, mukmin itu akan dikasih musibah terus menerus. Sampai kapan? Sampai mati. Sehingga matinya dalam keadaan bersih, kembali kepada Allah dengan ridho dan diridhoi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma zazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa walidihi wa malihi hatta yalqallaha ta'ala wa ma alaihi khati'atun. Rawahul Bukhari, hadis hasan, halaman 400. Tidak berhenti-henti orang mukmin, orang mukminat itu mendapat bala, baik di anaknya, di hartanya, atau dirinya sendiri, sampai balik kepada Allah. Dan ketika balik kepada Allah, dia tidak punya kesalahan, tidak punya dosa sama sekali. Semoga kita diberi pertolongan Allah sehingga bisa balik kepada Allah dengan ridho dan diridhoi. Kesemuanya pelajaran ini untuk memperbaiki ini sebetulnya harus makrifat. Makrifat mengenal dirinya sendiri, mulai dari mengenal dirinya sendiri supaya bisa mengenal Allah. Dan itu prakteknya diajarkan di thariqah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.